Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir di room Zoom dalam kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini dengan saya sendiri, Marina NDH 23, Angkatan 8 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. Mungkin yang satunya Teh Inaya untuk memperkenalkan diri lebih jelasnya, silakan. Baik, terima kasih Teh Marlina. Perkenalkan, saya Inayatur Rahma dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk jabatan saya di Disduk Capil yaitu sebagai Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 8, NDH 19. Baik, mungkin yang terakhir, Tenova, dipersilakan, Teh. Oke, baik. Terima kasih Teh Marlina. Perkenalkan, nama saya Nova Ramatika, NDH 27. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor tahun 2025, Angkatan 8 Kelompok 3. Saya berdinas di RSUD Leuliang sebagai perawat terampil. Baik, terima kasih Teteh atas perkenalannya. Adapun tema yang akan kita bahas bersama adalah isu-isu smart governance. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin memaparkan terlebih dahulu terkait isu-isu smart governance. Dipersilakan mungkin dari Teh Inaya. Boleh Teh? Baik, terima kasih Teh Marlina waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isu yang ada di Distrik Capil, yaitu terkait website Siloka atau Sistem Layanan Online Kependudukan yang dikembangkan oleh Distrik Capil Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran akte, KTP, KIA, dan dokumen lainnya. Melalui sistem antrian online ini, dengan adanya layanan ini, masyarakat seharusnya bisa mengurangi waktu tunggu di kantor Disduk Capil dan memperoleh layanan secara lebih efisien. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat justru merasa keberatan dengan sistem antrian online ini. Beberapa kendala yang muncul antara lain sulitnya akses bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, keterbatasan kuota antrian, atau kesulitan dalam memilih jadwal yang sesuai. Akibatnya, alih-alih mengurangi keramaian, sistem ini justru memunculkan kerumunan di hari-hari tertentu karena masyarakat datang berbondong-bondong untuk memastikan mereka mendapat layanan, bahkan tanpa mengikuti prosedur antrian online secara optimal. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Teh Inaya. Mungkin Teh Nova ada yang mau ditanyakan dari hasil paparannya Teh Inaya, Teh, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Teh Marlina. Izin bertanya Teh Ina, ini kan tadi untuk terkait aplikasi Siloka ya, sudah Ya, berjalan, sudah digunakan seperti itu. Apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi terkait penggunaan aplikasi itu? baik, terima kasih Tenufa atas pertanyaannya. Untuk sosialisasi sendiri, dari awal dimunculkannya website Siloka itu sudah ada melalui website resmi Disduk Capil ataupun media sosial Disduk Capil. Begitu Tenufa. Oke. Buat sosialisasikannya udah ya. Apakah masih ada masyarakat yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi itu, Teh? Tentunya masih banyak ya Teh, karena kan kita Kabupaten Bogor itu warganya lumayan cukup banyak, dan yang mengurus administrasi kependudukan ini tidak hanya bisa dibilang sama kita remaja atau Gen Z ya, ada juga bahkan banyak yang mengurus administrasi kependudukan itu seperti lansia atau bahkan orang-orang yang mohon maaf pendidikannya rendah serta warga yang tidak memiliki smartphone atau internet yang stabil Teh, seperti itu. Eh, Jadi intinya yang menjadi kendala untuk yang web ini hak aksesnya dari lansia ya, Teh Inaya ya. Ya betul Teh Marlina. Jadi mungkin solusinya Teh sedikit masukan dari saya. Mungkin untuk yang lansia ketika dia
ingin menggunakan web tersebut yang telah disediakan oleh Dukcapil Kabupaten Bogor, alangkah baiknya mungkin boleh dibantu dengan keluarga dekatnya ataupun kerabat terdekatnya, biar mereka juga ikut merasakan ataupun menikmati gitu dari web yang telah disediakan oleh instansinya Teinai. Ya, ya. Iya betul. Betul, Teh. Dari beberapa warga yang datang ke Dukcapil juga memang sudah ada yang berinisiatif meminta tolong ke anaknya atau bahkan saudara atau tetangga yang paham teknologi. Baik, mungkin ada lagi Teh Nova? Oh Apakah iya, sudah cukup jelas Teh? boleh Teh. Tambahan tadi buat pertanyaan lanjutan kali ya. Tadi kan ada beberapa kelompok seperti itu, kayak lansia misalnya yang kesulitan menggunakan aplikasinya. Biasanya kendala teknis yang dikeluhkan atau yang dirasakan oleh yang tidak bisa menggunakan aplikasi itu apa ya, Teh? Eh, Biasanya itu kalau untuk kendala ya Teh, kalau lansia kan kadang mereka mikirnya udah ribet duluan gitu. Mereka tuh kayak nggak mau apa sih membuka pemikirannya kalau ini tuh sebetulnya mudah, cuma mereka kayak tidak mau menerima. Terus kalau masalah kendala-kendala yang lainnya, biasanya di masalah mereka apa masyarakat itu takut salah ngisinya atau apa karena kan memang untuk pendaftarannya sendiri itu menggunakan nik ya Teh. Jadi mungkin warga itu kadang lebih suka datang langsung walaupun pendaftaran online, jadi mereka lebih suka datang langsung karena kendalanya itu entah mereka tidak familiar dengan teknologi atau mereka merasa takut, takut salah isi seperti itu Teh. Oh iya, baik. Eh, Punten, Teh Inaya. Ya Teh. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kan bahwa kendala-kendalanya itu salah satunya itu mengapa ada kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri yang tidak mau ribet gitu. Jadi mindsetnya mereka ketika adanya pendaftaran online ataupun lewat web itu sedikit susah. Beda dengan secara langsung ya Teh ya. Ya Padahal betul. kita menyediakan layanan tersebut agar lebih maksimal lagi pelayanan kita ya, karena memang mereka sering mengeluh karena antriannya lama, karena memang banyak masyarakat, apalagi masyarakat di Kabupaten Bogor ya Teh ya, dengan wilayah yang sangat luas, mungkin lebih dimaksimalkan lagi mungkin Teh ya untuk sosialisasinya ataupun kayak kayak apa namanya menerapkan kayak prosedur-prosedur atau enggak tata caranya lebih terperinci lagi mungkin Teh, atau ada apa ya kendala mungkin dari penyampaian sosialisasi ataupun penyampaian cara tata cara pengisian lewat online-nya atau apa gimana Teh? Iya betul Teh. Jadi di kita juga kan ada bagian pengaduannya Teh untuk pengaduan pendaftaran ini dan sebisa mungkin petugas juga tidak hanya membantu warga itu untuk dapat antriannya saja, tapi kita juga sambil membantu untuk menjelaskannya. Jadi sosialisasinya itu tidak hanya lewat website resmi atau media sosial, tapi ketika ada warga yang datang ke kantor mungkin bertujuan untuk semoga dilayani tanpa antrian online, tapi kita justru tetap mengajarkan mereka untuk mendapatkan antrian online itu. Berarti kembali lagi ya hambatannya sepertinya mindsetnya masyarakat lagi ya Teh ya. Gimana Ya, cara untuk meluruskan mindsetnya mereka? Mungkin betul ada banget. lagi Teh Nova, apakah ada yang kurang jelas Teh? hmm, boleh Teh satu pertanyaan lagi? Baik, silakan Teh Nova. Pertanyaannya dipersilakan. Oke, tadi kan buat penggunaan aplikasi Silopanya masih banyak ya, masih banyak yang terkendala, masih banyak yang belum bisa menggunakan, masih perlu, apakah masih perlu untuk penggunaan manualnya seperti itu Teh? Jadi masih pembiasaan gitu dari ada yang manualnya juga, ada aplikasinya juga, apakah perlu gitu Teh? Jadi nggak semuanya online. Baik, Tenufa. Eh, untuk saat ini dan sampai saat ini, kita sudah tidak membuka pendaftaran secara offline. Semuanya pendaftaran online. Walaupun warga datang ke kantor, kita tetap menjelaskan dan memberitahu tata cara pendaftarannya, supaya ini juga membantu percepatan pembiasaan untuk warga
masyarakat kabupaten sendiri kan, biar semuanya juga kita juga membantu warga Bogor itu eh, ibaratnya melek teknologi. Jadi jangan maunya tuh disuapin mulu lah kita. Di Jadi tempat ya. ya, Jadi kesimpulannya udah nggak bisa offline ya Teh, harus online semua ya. udah nggak bisa teh. Ya betul teh. Berarti teh maaf teh Naya, berarti untuk yang di Dukcapilnya sendiri, apakah ada pelayan apa namanya loket khususnya untuk pendaftaran online atau bagaimana teh? Kalau Atau pendaftaran umum? online kan bisa dari rumah ya Teh, bisa di mana aja, bukan hanya di rumah, ibaratnya di luar kantor. Nah, untuk itu tuh kita ada petugas bagian pengaduan. Jadi pengaduan itu untuk Berarti yang maksudnya pengaduannya. Oh, iya, iya. ya warga yang tidak bisa mendaftar itu Ah, kita bantu di situ. Ya, ya, baik, baik. Baik, cukup jelas ya penjelasannya Teh Ina ya. Mungkin Teh Nufa ada lagi Teh yang mau Eh, ditanyakan? cukup, cukup Teh dari saya. Baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk diskusinya hari ini. Mungkin dari sekian banyaknya pertanyaan ataupun penjelasan dari Teh Inayatur dapat kita simpulkan ya Teh ya. Masalah utama bukan sistem onannya ya Teh ya, tapi kesiapan masyarakat dalam menggunakannya. Jadi solusinya adalah kombinasi pendampingan jalur alternatif manual dan penyederhanaan sistem. Jadi sedikit masukan ya Teh Inayatur ya untuk investasinya. Boleh dijadiin catatan juga dari hasil diskusinya kita biar sistemnya lebih berjalan maksimal ya Teh ya. iya, Dan uh, antrian-antrian yang ada di Dukcapil juga mungkin lebih minim ya Teh ya. Jadi dari terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga merasa puas atas pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Baik, mungkin itu saja teman-teman hasil dari diskusinya kita hari ini. Lebih dan kurangnya kita langsung tutup saja ya Teh ya. iya Teh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.